Halo guys, Assalamualaikum. Balik lagi di channel Invest Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan mengupdate kinerja terbaru saham ABMM, yaitu PT ABM Investama Tbk, salah satu perusahaan yang melakukan investasi pada sektor pertambangan batu bara. Nah, ABM Investama ini dikoleksi juga oleh investor kawakan asal Indonesia guys ya, yaitu Bapak Lo Keng Hong. Oke guys, kita akan melihat kinerja terbaru saham ABM Investama. Kita tahu ya bahwa saham-saham di sektor batubara di kuartal 3 ini mengalami penurunan laba bersih. Tapi untuk ABM Investama ini ada yang menarik karena kinerjanya ternyata diproyeksikan akan terus naik ya di tahun 2023 ini. Kita akan memprediksi berapa besaran dividen yang akan dibagikan oleh ABM Investama, lalu berdasarkan kinerjanya kita bisa melihat berapa sih harga wajar saham ABMM dan berapa besar margin of safety ya pada harga hari ini. Oke guys, yang pertama akan kita ulas adalah alasan Pak Lo Keng Hong kenapa tidak menjual saham ABM Investama ketika harganya naik tinggi di tahun 2022 lalu ya guys ya. Di sini dilansir dari investor.id, alasan ya kenapa Pak Lo Keng Hong itu sangat sayang terhadap saham ABMM. Kepemilikan Lo Keng Hong atas saham ABM Investama tercatat menjadi 119 juta saham atau 4,32% ya guys ya per 30 Juni 2023 lalu. Jumlahnya ini naik bila dibandingkan dengan data per 31 Maret 2023. Berarti kan dari Maret, April, Mei sampai dengan Juni, Pak Lo Keng Hong ini aktif menambahkan sahamnya atau melakukan averaging up gitu guys ya. Dengan jumlah kepemilikan terbarunya, Pak Lo ini tetap menjadi pemegang saham nomor 4 terbesar di ABMM. Peringkat pertama ada PT Tiara Marga Trakindo dengan kepemilikan 53,55%, otomatis menjadi pengendali ya guys ya dari saham ABM Investama ini. Lalu di posisi kedua ada Vale Verde PTL Limited Singapura 25,51%, dan ketiga ada Citibank Singapura ya 4,63%. Lalu kita lihat ya, Pak Lo ini menjelaskan alasan mengapa dirinya bertahan pada saham batubara ini. Karena hal itu juga disampaikan ya pada eksklusif talk show Warren Buffett Wisdom pada 23 Juni lalu. Nah ini guys, kita akan lihat tanpa menyebutkan detail bahwa saham tersebut adalah saham ABMM. Nah mungkin pada talk show tersebut Pak Lo itu nggak mau pom-pom saham gitu guys ya, nggak mau pom-pom saham, biarlah nanti netizen sendiri yang tahu gitu saham apa yang dibeli Pak Lo Keng Hong, dan ternyata saham tersebut adalah ABM Investama. Pak Lo ini menjelaskan bahwa dirinya membeli suatu saham batubara di harga sekitar 1.300. Nah, berarti kan average Pak Lo Keng Hong di pembelian pertamanya itu 1.300 ya. Dan pada saat harga acuan batubaranya itu naik ke 400 US dollar per ton, sahamnya juga ikut naik menjadi 4.850 pada tahun lalu. Tapi Pak Lo Keng Hong ini tidak memutuskan untuk menjual sahamnya ya. Jadi dia itu tidak jual saham ABMM ketika harganya naik ke 4.850 karena sayang jika melihat rasio dari price earning-nya atau biasa kita sebut dengan PER, price earning ratio. Nah, ketika harga ABMM ini naik di tahun 2022 lalu, berarti kan Pak Lo ini tidak menjual saham ABM Investama karena alasan ternyata pairnya ini masih menarik gitu. Jadi dia itu mau jual sayang gitu guys ya. Karena mungkin beliau berpikir kapan lagi saya punya saham batubara di harga 1.300-an gitu kan. Ini kan jarang banget ya saham batubara turun. Kalau misalkan harga sahamnya nanti sudah naik, sebenarnya sulit untuk turun ke harga 1.300-an ya untuk saham ABM Investama ini. First quartal, kuartal pertama 2023 laba 1,6 triliun. Kalau kali 4 mungkin 6 triliun. Waktu itu ke 4.850. Pernya itu 2 kali. Sayang kalau dijual. Nah, ini kata Pak Lo gitu guys ya. Makanya sangat menarik saham ABM Investama untuk kita telusuri lebih lanjut lagi. Lalu kita akan membahas ya corporate action terbaru yang dilakukan oleh perusahaan ABM Investama ini. Nah, jadi ABMM itu sempat dia mengakuisisi saham Games, Golden Energy Mines Tbk, yang bergerak di pertambangan batu bara juga, guys ya. Dan memang kuartal 1 ya, laba bersih ABMM ini pada kuartal 1 2023 itu mengalami kenaikan yang sangat drastis, naik 233%.
setelah mengakuisisi saham Games. Memang waktu itu Games-nya bagi dividen gitu guys ya. Jadi saya rasa laba bersih yang melonjak di kuartal 1 ini diakibatkan dari adanya penambahan laba bersih dari dividennya Games gitu. Nah, jadi ketika Games-nya ini nanti bagi dividen lagi, otomatis laba bersih ABMM juga akan naik lagi gitu ya. Pokoknya seperti itu. Nah, untuk portfolio bisnis saham ABM Investama gitu guys ya, teman-teman bisa cek sendiri anak usahanya yang mungkin belum listing di Bursa Efek. Dan salah satu yang listing yang baru diakuisisi adalah saham Games ya, Golden Energy Mines Tbk. Seperti itu. Oke guys, kita akan lanjut ya melihat harga acuan batubara AS Newcastle Coal yang menjadi penyebab kenapa laba bersih saham-saham di sektor batubara itu mengalami penurunan ya di 2023. Kita lihat harga acuan batubaranya ternyata turun lagi guys, turun sekitar 1,76% ke level 125 US dollar per tonnya. Nah, jadi harga acuan batubara ini kan naik turun ya. Ketika harga acuan batubaranya naik, pendapatan laba bersih untuk saham-saham batubara itu juga akan melonjak, akan naik dan akan tercermin di laporan kuartal terbarunya. Begitupun saat harga acuan batubaranya turun, otomatis laba bersih yang dimiliki oleh saham-saham batubara itu juga akan turun, guys ya. Itu terjadi terhadap banyak sekali saham batubara seperti Adaro, BSSR, lalu PTBA, Indi kemarin sudah kita bahas juga, UNTR juga terdampak gitu, guys ya. Nah, jadi kita akan bahas juga untuk pendapatan terbaru saham ABM Investama ini ya di kuartal 3 2023. Ini harganya naik ya guys ya menjadi 3550. Ini kan di sesi 2 ya hari apa nih guys? Hari Senin tanggal 6 November 2023 ya. Naik 0,85% ya untuk hari ini. Kemungkinan besar ya kita akan lihat nanti apakah akan melanjutkan kenaikan atau dia akan sideways. Untuk laba bersih di kuartal 3 ini ya tentunya mengalami penurunan guys ya, baik secara year on year ataupun kuartalan. Secara year on year labanya turun dari 1,1 triliun menjadi 669 miliar. Kita lihat juga secara kuartalan ya, di kuartal 1 2023 saham ABM Investama ini dari 1,5 triliun di kuartal 2-nya turun menjadi 1,2 triliun. Lalu di kuartal 3 turunnya lumayan cukup dalam ya, menjadi 669 miliar. Tapi yang menarik adalah untuk saham-saham sektor batubara itu mengalami kenaikan laba bersih di kuartal 2 2022 lalu. Tapi untuk ABM Investama ini ternyata kenaikan laba bersihnya itu dia bertahap, guys. Jadi di tahun 2022 lalu laba bersihnya itu naik bertahap dari kuartal 1 sampai kuartal 4 gitu, guys. Jadi kenaikannya bertahap. Nah, yang menarik adalah kinerja dari penghasilan laba bersih saham ABMM ya pada tahun 2023 ini diproyeksikan akan lebih besar daripada di tahun sebelumnya, di tahun 2022 lalu ya, ketika harga acuan batu baranya itu sedang naik tinggi. Nah, ini berarti kan ada sentimen positif nih dari sisi kinerja dari sisi laba bersih saham ABM Investama ya. Diproyeksikan akan mencapai 4,6 triliun pada tahun 2023 ini. Sedangkan di tahun lalu itu hanya 4,2 triliun aja ya secara annualized laba bersih saham ABM Investama. Jadi cukup menarik guys untuk kita analisa lebih lanjut kira-kira dividen ABM Investama ini apakah akan ada kenaikan guys di tahun 2023 ini ya dan nantinya akan dibagikan di tahun depan 2024. Nah, ini menjadi kabar gembira sebenarnya untuk para holder ABMM yang mungkin santai untuk menghold saham ABM Investama. Kita akan lanjut melihat dari sisi price action saham ABM Investama per hari ini ya, ternyata ada kenaikan guys ya, karena kita tadi sih saya buatnya di sesi 2 ya, pas istirahat, tapi ini sudah mulai berjalan lagi, jadi harganya di 3.550 ya naik ke 3.560 gitu ya. Jadi per hari ini memang ada kenaikan tipis nih di sesi 2, tapi kita akan pantau terus ya sampai akhir sesi nanti. Apakah masih memungkinkan untuk entry dan juga averaging down di saham ABM Investama ini? Kalau misal kita lihat ya, ABM Investama itu sejak bagi dividen ya, kita lihat dari sejak bagi dividen itu sempat turun ke area 2.700, ke harga 2.700. Ini kan ex-date guys ya. Pas cum date-nya itu di harga 3.300-an lalu turun ya setelah
ex date dividend itu dia sempat turun lagi guys, sampai di 2.700. Nah, bisa rebound lagi itu mulai dari 30 Mei 2023 ya, sempat naik lalu dia naik tinggi nih sampai di harga 4.300-an ya. Lalu sempat ada sideways turun ya, pokoknya sangat volatil ya. Teman-teman lihat di sini untuk saham ABM Investama, memang untuk saham-saham sektor batubara itu ya sebenarnya rata-rata ya pergerakan harganya itu volatil. Nah, apakah ada keuntungan jika misalkan kita melihat harga chartnya ini sangat volatil atau harganya naik turunnya itu kalau misalnya turun ya turun dalam gitu ya, kalau naik naik juga reboundnya tinggi. Sebenarnya ada keuntungan. Ketika harga sahamnya ini turun dalam, itu waktunya kita untuk beli lagi gitu guys ya. Saya nggak tahu ya ketika bagi dividen ini Pak Lokenghong apakah beli lagi di harga bawah? Sepertinya sih beli lagi guys ya di harga 2.700-an ya. Kalau misalkan investor kan dia kalau misalkan lihat sahamnya turun itu biasanya dia lebih semangat gitu untuk beli lagi. Kalau investor besar seperti itu. Tapi mungkin kalau kita ya sebagai investor yang mungkin ya investor retail gitu. Ya kita kan averaging down-nya pelan-pelan ya secara bertahap. It's okay sebenarnya. Yang penting teman-teman um, selalu biasakan harus ada cash di RDN ya. Jadi jangan semua di all in kan di saham, tetap harus ada money manajemennya. Tetap harus ada cash yang ditahan di RDN. Jika sewaktu-waktu saham teman-teman itu turun ya seperti ini, kemarin kan turun lagi nih dari 4.300-an ya untuk saham ABMM, turun lagi sampai di 3.400 guys. Nah, ketika turun, teman-teman ini bisa beli lagi, bisa averaging down atau mungkin yang belum punya bisa beli nih di harga 3.400-an sampai 3.500-an gitu guys ya. Disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham. Keputusan jual beli saham tetap menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor dan juga trader di pasar modal Indonesia. Oke guys, ternyata hari ini ABMM ya cukup menarik karena dia sudah ada tanda-tanda rebound sebenarnya. Jadi dia ada sideways sebentar ya, kemungkinan akan naik lagi nih. Ya semoga saja bisa naik lagi ke level 4 ribuan gitu guys ya, untuk teman-teman yang masih pegang saham ABM Investama, ini adalah kesempatan untuk melakukan averaging down ya seperti itu. Mumpung harganya masih di range 3.500-an, belum naik ke 4 ribuan lagi. Jadi ini ya waktu yang cocok sebenarnya ya untuk melakukan averaging down gitu, atau tambah muatan. Nah, kenapa saya sangat yakin terhadap saham ABM Investama? Kita akan lihat dari sisi kinerja dari EPS atau earning per share-nya. Tadi kan kita sudah lihat ya, laba bersihnya diproyeksikan akan naik di tahun 2023 ini lebih tinggi daripada tahun sebelumnya. Nah, kalau misal kita lihat secara EPS pun di sini diproyeksikan akan naik juga gitu guys ya. Nah, EPS di tahun 2022 itu 1.542, lalu di tahun ini diproyeksikan akan mencapai 1.698. Kita masukkan EPS-nya ya, proyeksi EPS 2023 ini 1.698. Lalu kita masukkan EPS di tahun 2012 ya guys ya, karena kan di tahun 2013-nya ini kecil banget guys, jadi nggak bisa kita hitung. Nah, kita masukkan aja EPS di tahun 2012 sebesar Rp48 per lembar saham. Maka kita lihat ya, pertumbuhan laba bersih, pertumbuhan EPS saham ABMM yaitu 42,88% secara tahunannya gitu ya. Nah, ini kita menggunakan rumus Benjamin Graham Fair Value, teman-teman juga bisa menggunakannya. Rumusnya ada di Google gitu guys ya, teman-teman tinggal cari aja metode untuk melihat harga wajar saham berdasarkan Benjamin Graham ya, metode Benjamin Graham seperti itu. Saya rasa cukup fair ya untuk metode ini karena dihitung dari kinerja terbarunya, dihitung dari kinerja dia menghasilkan laba bersih atau earning per share gitu guys ya, dan dihitung juga berdasarkan pertumbuhan kinerja EPS-nya itu. Jadi saya rasa cukup fair lah. Kalau misalkan sebuah saham yang tadinya dia naik tinggi, misalkan saham batubara ya, yang tadinya dia naik tinggi di tahun 2022, ketika di tahun 2023 mengalami penurunan, itu harga wajarnya akan berubah, akan turun ya. Seperti itu. Jadi berdasarkan kinerja terbarunya. Lalu kita akan lihat harga wajar dari saham ABMM ini. Kita akan lihat ya, ternyata harga wajarnya di angka 66.400 guys ya. 66.400-an nih. Dan harga saat ini di 3540 ya. Kita ganti ya. 3560 tadi guys ya. Karena kan ini sudah berjalan lagi nih, kita coba cek. Wow, naik guys, 3590.
naik lagi guys ya, 35,90. Nah, ini guys. Nah, berarti kita bisa lihat margin of safety-nya itu sebesar 94,59% ya untuk harga saat ini di saham ABM Investama. Margin of safety-nya masih tinggi, lalu kualitas perusahaan juga ternyata nilai intrinsik saham ABMM ini mencapai 66.400-an gitu guys ya. Nah, saya lihat untuk harga wajar saham itu sebagai kualitas sebuah saham ya dalam menghasilkan laba bersih ya, harganya itu ya seharusnya ya di 66.400 secara kualitas, secara kuantitatif gitu guys ya. Nah, tapi memang untuk harga saat ini di harga 3.590. Bayangkan ABM Investama ini misalkan naik ke harga 7.000, itu teman-teman udah cuan beggar ya dari saham ABM Investama. Apalagi ABMM ini kan mulai rutin lagi bagi dividen gitu guys ya. Nah, kita akan lihat untuk proyeksi dividennya saham ABMM. Nah, karena untuk proyeksi IPS-nya diproyeksikan akan naik di tahun 2023 ini, ya jadi kita akan asumsikan beberapa studi ya, beberapa case untuk dividen payout ratio saham ABM Investama. Kita lihat untuk tahun 2020 lalu ya, tidak bagi dividen guys, karena memang tahun pandemi ya. Di sini kita lihat IPS-nya pun minus, jadi wajar ya nggak bagi dividen. Lalu di tahun 2021 ini mulai bangkit lagi ya, mulai bisa bagi dividen sebesar 34,81% dari laba bersihnya. IPS-nya atau dividennya 267 per lembar saham. Lalu di tahun 2022 ketika IPS-nya naik, ternyata di sini dividen payout ratio-nya turun guys, menjadi 25,94%. Kita bulatkan saja menjadi 26 persenan ya guys ya, dengan dividen yang dibagikan Rp400 per lembar saham ya. Meskipun kita lihat di sini dividennya naik dari 267 ke 400, tapi secara dividen payout ratio ternyata turun ya dari 35 persenan menjadi 26 persenan ya. Mungkin ABM Investama ini di tahun lalu ya, di tahun 2022 itu membutuhkan dana lah ya untuk modal kerja atau mungkin untuk akuisisi games mungkin ya seperti itu. Itu sangat wajar sebenarnya. Nah, kita akan lihat ya untuk proyeksi dividennya dengan IPS proyeksinya di 1698 ya, kita ambil dividen payout ratio di tahun lalu 2022 yang sebesar 26%. Maka dividen fullnya bisa mencapai 441 ya dengan dividen yield 12%. Nah, kita ganti dulu guys ya, ini menjadi 2590 tadi ya. Nah, ini bergerak terus guys, 2590. Ternyata udah mulai naik guys ya, apakah akan rebound? Kita coba cek trendline-nya ya, ternyata jangka pendeknya saya rasa mulai rebound nih guys, saham ABM Investama ya mulai menarik. Oke guys, ya kalau misal kita asumsikan ya 25% kita ambil dari tahun lalu 2022 itu dividennya mencapai 441, yang mana ini lebih besar ya daripada dividen sebelumnya. Sedikit lebih besar daripada dividen di tahun 2022 lalu. Sebenarnya menarik guys ya untuk dividennya, dividen yield-nya 12%. Nah, kita asumsikan dengan kita ambil dividen payout ratio 35% dari tahun 2021 ya. Nah, kita asumsikan 35%, maka dividennya bisa mencapai 594 per lembar saham, guys. Dengan dividen yield sekitar 17 persenan ya. Nah, lalu kita asumsikan nih, kalau misalkan ABM Investama, oh ternyata ABMM bisa bagi dividen payout ratio 50% guys, dari laba bersih. Maka dividennya akan mencapai 849 per lembar saham. Ini 2 kali lipat lebih besar daripada dividen tahun sebelumnya, yang mana harus bagi 50% dari besaran IPS-nya gitu guys ya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah ABM Investama ini akan royal bagi dividen 50% dari laba bersihnya? Nah, ini kan yang menjadi pertanyaan kita bersama gitu guys ya. Kalau misalkan ABMM ini bisa bagi dividen jumbo, saya rasa harga sahamnya akan naik lagi ya seperti itu. Nah, dengan dividen 849 per lembar saham, maka dividen yield-nya 24%, bisa tembus 24 persenan. Kita akan lihat juga ya kalau misalkan ABM Investama ini ternyata bisa bagi 70%, which is ini sangat-sangat besar ya. Sudah termasuk dividen jumbo lah. Soalnya dividen payout ratio-nya kan besar ya, 70%. Maka potensi dividen yang akan dibagikan oleh ABMM bisa mencapai 1.188
Nah, ini sudah termasuk dividen jumbo nih, dengan potensi dividen yield-nya itu 34% guys, di harga saat ini gitu guys ya. Kita 34%-an. Ini kan tadi 33,5% harga sahamnya naik ya. Jadi ya sekitar 34%-an gitu ya. Which is good untuk saham ABM Investama. Kenapa saya bilang bagus? Karena meskipun laba di kuartal 3 ini mengalami penurunan, tapi secara tahunan ya EPS-nya ini mengalami kenaikan. Diproyeksikan akan naik seperti itu. Ya semoga saja kuartal 4 nanti bisa mengalami kenaikan gitu guys ya. Laba bersihnya. Begitupun juga dengan EPS-nya. Karena EPS itu kan tercermin dari laba bersih saham tersebut ya. Oke guys, kalau misal teman-teman tanya nih kepada saya, kalau misal teman-teman tanya seperti ini, Kak, antara PTBA, BSSR, Adro, ABMM, ya antara 4 saham ini misalkan ya, harganya kan mirip-mirip ya, ABMM, lalu BSSR, Adro, PTBA. Kalau Abang lebih pilih mana nih sahamnya? Kalau misalkan saya pribadi ya, saya akan ambil saham batubara itu tidak akan lebih dari 3. Ya mungkin antara 2 sampai 3 lah ya kalau misalkan harga acuan batubaranya naik lagi. Ya dengan faktor yang harus terpenuhi yaitu harga acuan batubaranya harus naik lagi. Nah, mungkin saya akan greedy lagi terhadap saham batubara. Tapi untuk saat ini ya mungkin tidak akan lebih dari 3 ya, mungkin hanya 1 atau hanya 2. Tapi kalau misal kita bandingkan saham-saham di sektor batubara yang berpotensi untuk bagi dividen besar itu ya saya rasa BSSR dan juga ABMM ya. Lalu mungkin ada saham yang terdiversifikasi, kemarin sudah kita bahas ya, yaitu saham UNTR. Karena kalau misal teman-teman tanya ITMG, ya banyak sekali yang nanya di komentar nih, ITMG gimana Kak? ITMG belum keluar laporan kuartal 3-nya, jadi belum bisa kita update ya guys ya. Nanti kalau misalkan kuartal 3-nya udah ada, kita akan update saham ITMG. Gitu ya, yang mungkin 3 inilah yang berpotensi untuk bagi dividen besar ya. Ada BSSR, lalu Adro, lalu juga ABMM ya seperti itu. Kalau PTBA kan masih lama tuh, masih lama ya, masih masih bisa akumulasi lah ya. Semoga saja mungkin ada kesempatan turun ya harga sahamnya. Nah, itu kesempatan juga buat teman-teman kalau misalkan mau averaging down ya saham PTBA. Oke guys, kita lihat tadi guys ya perkembangan terbaru saham ABMM ini ternyata masih naik turun guys. 3580, 3590 ya, tadi kita cek di 3540 ya. 3540 naik ke 3550 ya, pokoknya kita lihat sih secara jangka pendek ini sudah mulai ada bullish reversal. Kemungkinan akan naik lagi, kemungkinan dia akan rebound gitu guys ya. Nah, target selanjutnya ini ke 3.600, 3.700 dan seterusnya mungkin sampai naik ya ke harga 4.000-an. Ini bisa saja terjadi kalau misalkan memang saham ABMM sudah mulai diakumulasi kembali. Gitu guys ya, untuk averaging down tadi sudah saya jelaskan juga ya untuk saham ABMM ini. Ketika dia naik, ya berarti kan ada bullish reversal tuh. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan momen tersebut untuk averaging down gitu. Ya, kalau masih nyangkut di saham ABM Investama. Proyeksi dividennya oke, laba bersihnya juga meskipun turun ya kuartal 3-nya, tapi diproyeksikan akan naik nih di tahun 2023 ini secara laba bersih dan juga earning per share-nya. Oke guys, mungkin cukup sekian ya guys ya. Jika ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar. Dan jika ada requestan juga boleh ya, tulis aja di kolom komentar. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum.